Halo semua, gua Ridwan. Di sini gua akan mempelajari lagi soal Linux tentang tentang terminal yang ada di Linux. Di sini kita masuk ke dalam modul 5. Modul 5 tuh kita masuk ke mengelola berkas dan directory atau managing files and directories. Ya, di sini kita mendapatkan materi baru lagi. Nah, untuk pokok pembahasannya itu membuat berkas dan directory, touch dan mkdir, menyalin berkas dan directory cp, memindahkan dan mengganti nama berkas atau directory mv, menghapus berkas dan directory rmdir. Perintah tambahannya menampilkan ukuran berkas directory do atau df, membuat tautan ln. Ini bukan i ya, ini l, jadi ln. Oke, yang ini semuanya bisa dibaca aja, bisa di pause ya. Sekarang kita masuk ke dalam soalnya. Oke. Di sini kita punya studi kasus membuat struktur directory berikut directory home Anda. Nah, kita akan buat directory seperti ini, sama kayak directory yang sebelumnya. Kita juga pernah bikin. Nah, ini di sini ada 7 soal. Nanti setelah itu kita akan analis dan pembahasan. Oke. Sekarang kita mulai aja. Pertama kita buka terminalnya dulu. Untuk buka terminalnya bisa kalian ctrl alt sorry. Nah, setelah sudah masuk ke terminal, sekarang kita ke cd strip atau strip unlimited, strip gelombang lah. Nah, ini strip gelombang ini tuh biar masuk ke, maksudnya tidak dalam directory manapun. Jadi kita sebenarnya tadi udah nggak masuk, cuman biar lebih memastikan aja, jadi masuk lagi ke awal. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembuatan itunya, directory. Nah, di sini bisa kalian ikutin aja. Project app front end public back end. Terus sekarang kita buat file dengan menggunakan touch project app front end src apps.js. Nah, masih sama, kita masih dalam pembuatan itunya, filenya. Front end public index.html, touch project app slash backend touch.js, touch project app backend db SQLite. Nah, di sini kita sudah membuat isi folder nih, mengkadir folder dan isinya. Nah, karena tugas pertama itu cuma buat struktur directory berikut. Ini kita udah bikin direktorinya, dan kita akan touch juga, tadi kita udah pakai. Sekarang kita ke masuk nomor 2, salin seluruh directory project app ke directory baru mendapat project app-dev di directory home Anda. Oke. Di sini kita menyalin semua
isi folder project app ke dalam folder baru bernama project app dev underscore dev menggunakan perintah cp min r. Oke, mari kita eksekusi. cpr project app dev. Kalau cp ini untuk copy, buat copy filenya. Nah, untuk isi min r itu artinya recursive atau menyalin semua isi folder yang ada di dalamnya gitu. Oke, ini udah. Sekarang nomor 3, pindahkan indeks HTML dari project app front end public ke project app / Oke, sekarang kita akan pindahkan. Untuk pindahkan itu kita menggunakan mv project app front end public index.html menuju project app / ini agak ada error, berarti file tersebut sudah dipindahkan. Oke, sekarang masuk ke nomor 4, ganti nama db SQLite menjadi database.db atau .db. Oke, sekarang kita ganti nama menggunakan mv juga. Selain untuk memindahkan, bisa juga buat untuk mengganti nama folder itu. Project app / backend / db .SQLite menuju project app / backend / database.db. Nah, sekarang nama db SQLite udah berubah menjadi database.db di dalam folder backend tadi. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 5, hapus directory project apps underscore dev secara paksa, tapi hati-hati. Oke, sekarang kita hapus rf project app dev. Nah, rm ini atau min rf perintah ini sangat kuat, jadi harus hati-hati karena akan langsung hapus folder dan seluruh isinya itu tanpa dikonfirmasi. Jadi sekarang kita masuk ke nomor 6, buat simbolik link dari project app front end src apps.js ke myfavoriteapps.js. Oke, sekarang kita masuk ke ln min s project app front end src app.js. Kita menuju ke my favorite my favorite. Ingat, tidak boleh tipe, nanti malah error. Nah, di sini kita membuat simbol link atau pintasan file. Artinya my favorite apps nih tadi, my favorite apps.js di home akan menjadi shortcut menuju file app.js di dalam project.
Seperti itu. Sekarang kita masuk ke nomor 7. Cek ukuran total directory project app dalam format yang mudah dibaca manusia. Oke. Sekarang kita ke do min sh project app. Nah, total file yang kita buat itu 20k atau 20 kilobyte. KB itu biasanya KB. Nah, oke, berarti ini udah semua. Tapi sebelum itu kita coba ke project app. Nah, ini kita lihat. Sudah bikin seperti yang ada di dalam sini, karena beberapa yang sudah ada di berubah juga. Sekarang kita akan analisa dan pembahasan. Yang nomor 1, jelaskan perbedaan dasar antara menyalin berkas atau CP dan memindahkan berkas menggunakan MV. Kapan Anda akan menggunakan salah satu dibandingkan yang lainnya? Pertama-tama kita tahu CP itu artinya menyalin berkas, file lama tetap ada. Jadi kita copy bukan cut. Sedangkan MV memindahkan berkas file lama dipindahkan ke lokasi baru, yang lama akan hilang. Itu kalau MV itu lebih ke cut. Kalau di Windows MV itu cut, kalau CP di Windows itu berarti copy, jadi file yang lamanya masih ada. Nah, seperti itu. Nah, untuk nomor 2, mengapa perintah rm -r dianggap sangat berbahaya di Linux? Bagaimana Anda bisa meminimalisir risiko kesalahan saat menggunakannya? Perintah rm -r sangat berbahaya karena bisa langsung menghapus folder dan semua isi di dalamnya secara permanen. Untuk mencegahnya, kita bisa menggunakan rm -ri. Jadi kita tambahin i di depan r ini, rm -ri, dimana sistem akan menanyakan dulu apakah benar ingin menghapus setiap filenya gitu. Jadi secara sederhana, RI itu tambahan I itu untuk meminta sistem apakah Anda benar ingin mengonfirmasi penghapusan, seperti itu. Sekarang kita nomor 3, jelaskan perbedaan antara hard link dan symbolic link. Berikan skenario penggunaan yang tepat untuk masing-masing jenis link. Hard link itu salinan langsung dari file yang menuju ke data yang sama di dalam hard disk atau dalam penyimpanan storage. Jika file asli dihapus, hard link masih bisa diakses. Sedangkan kalau simbolik seperti shortcut hanya menuju ke lokasi file lain. Jika file asli dihapus, symlink akan rusak. Jadi itu pada intinya hard link itu seperti benar-benar penyimpanan dalam sebuah file. Sedangkan kalau symbolic link itu cuman sebuah shortcut untuk menuju lebih cepat ke dalam file tersebut. Seperti itu. Nah, sekarang kita ke nomor 4. Jika Anda ingin mengetahui berapa banyak ruang disk yang digunakan untuk setiap subdirectory dalam directory Anda saat ini, perintah apa yang Anda akan gunakan? Nah, untuk melihat berapa besar ukuran setiap subfolder yang kita bikin, kita bisa menggunakan perintah. Kita buka terminal lagi. Ini kita cd dulu. Kita do min h
min max min dep 1. Nah, ini isi semua folder ukuran yang kita punya. Di contohnya ada di dokumen, ada di 68 KB, config ada di 2,7 MB. Nah, ini masing-masing ada ukurannya semuanya. Nih, seperti project app yang kita buat sekarang ini ada 20 KB. Itu. Nah, untuk penjelasan do ini, do itu berarti disk usage atau hard disk yang digunakan, sedangkan yang min h untuk format mudah dibaca seperti ini, biar ukurannya itu tidak, angkanya itu tidak banyak, jadi lebih simpelnya seperti ini, bacanya lebih gampang. Nah, untuk max depth sama dengan 1 artinya hanya menampilkan ukuran folder di tingkat pertama saja, seperti itu. Sekarang kita ke nomor 5. Diskusikan pentingnya organisasi berkas dan directory yang baik dalam lingkungan Linux, terutama untuk proyek pengembangan software atau administrasi sistem. Oke, struktur yang rapih membuat proyek itu lebih mudah dipahami, memudahkan kerja tim, juga mencegah file tercampur atau salah tempat, dan penting untuk keamanan dan efisiensi. Di setiap organisasi file dan folder yang baik itu sangat penting di Linux, apalagi dalam proyek pengembangan software atau administrasi sistem. Dengan struktur yang rapi, kita bisa lebih mudah mencari file, menghindari kesalahan dalam menjaga sistem tetap efisien. Selain itu, kalau bekerja dalam tim, semua anggota akan lebih mudah memahami alur kerja proyek. Nah, jadi kenapa ini penting tuh, karena biar file itu tidak mencar ke sono kemari ke sono, jadi itu sesuai dengan ini untuk apa, bagian ini untuk apa gitu ya. Sepertinya itu saja untuk video kita kali ini dalam pembahasan mengelola berkas dan directory atau managing file and directories. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.